Bagaimana andai kata di rakaat ketiga dan di rakaat keempat dalam salat zuhur atau salat isya kami membaca surah tetap setelah Fatihah kami sambung dengan qul huwallah? Jawabannya ada, Pak. Wa kadzalika fi rakaati tsalisah war rabi'ah, di rakaat ketiga salat isya, di rakaat ketiga salat maghrib, di rakaat keempat salat isya ataupun rakaat ketiga dan keempat salat zuhur dan asar, mandubun bi ayat ruka surah, tidak perlu membaca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina al-amin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا نسي المصلي قراءة السورة بعد الفاتحة أو تعمد ذلك لا تبطل صلاته ولا شيء عليه، فلا يسجد للسهو لأن ترك السورة مشروع في أحوال، فهو مندوب خلف الإمام في جهرية، وكذلك في الركعة الثالثة والرابعة. ولم يقل صلى الله عليه وسلم في الحديث مشهور: لا صلاة لمن لم يقرأ بسورة بعد الفاتحة، وإنما قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو حديث صحيح متواتر كما تقدم. فإذا علمت هذا فاعلم أنه من سجد للسهو لتركه السورة التي بعد الفاتحة بطلت صلاته. Jamaah sekalian, Bapak Ibu Majelis Ilmu Masjid Nahdlatus Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kembali kita bersilaturahmi, bertatap muka. Mudah-mudahan Allah senantiasa memeliharakan kita dengan kesehatan dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji bahwa ada posisi membaca ayat itu panjang, ada posisi membaca ayat itu diperintahkan untuk diringankan atau dipendekkan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mensepakati bahwa seorang imam sebagaimana yang ditukilkan oleh Syekh daripada Hasan bin Ali As-Saqqaf, beliau mengatakan bahwa imam itu kalau menjadi imam di halayak orang banyak dilihat kondisinya. Ini kesimpulan pada pertemuan sebelumnya. Nah, lalu faidatun, satu ilmu yang memberikan faidah kepada kita. Idza nasiyal musalli qira'ata surah, apabila seorang yang salat lupa membaca surah setelah Fatihah. Tadi ingat membaca surah, Pak. Kalau Al-Fatihah hukumnya kan wajib termasuk rukun qauli. Komponen salat ada dua, ada qauliyah, ada fi'liyah. Ada yang disebut dengan rukun qauli, ada yang disebut dengan rukun fi'liyah. Ada ucapan, ada perbuatan. Karena pengertian daripada salat adalah satu kegiatan
yang dimulai dengan takbiratul ihram, yang di dalamnya terdapat ucapan dan perbuatan yang khusus, dimulai takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu kesepakatan. Maka ada yang disebut dengan perkataan dan perbuatan yang khusus. Nah, sekarang pernyataannya, di antara rukun qauli selain takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar, kemudian surah Al-Fatihah. Nah, sekarang kalau Fatihah kan ditinggalkan tidak sah. Kalau ini kasusnya, idza nasiyal musalli qira'ata surati, apabila seorang yang salat lupa membaca surah, dia lupa membaca surah, Pak. Mungkin terlalu cepat. Ba'dal Fatihati, setelah dia membaca Fatihah, dia lupa membaca. Au ta'ammada, atau memang sengaja tidak dibaca. Imma bersengaja, imma kada ingat. Kalau sholat sunat rancak kita memang bersengaja karena membaca. Apa kata pengarang? La tabtulu salatuhu, maka tidak batal sholat seseorang tersebut. Wala syai'un alaihi, dan tidak ada resiko atau tidak ada pengganti baginya jika seseorang terlupa atau sengaja di dalam melakukan itu. Misalnya imam habis membaca Fatihah langsung ruku, amin, setelah itu dia langsung ruku, Allahu Akbar, bingung yang lain, subhanallah. Nah, tidak perlu membaca subhanallah. Kira-kira imam hanaba kami bisa juga. Maka au ta'ammada dzalika, imma dia bersengaja, la tabtulu sholatu, tidak batal terhadap salatnya. Fala yasjudu li sahwi, bahkan tidak perlu dia sujud sahwi. Karena tidak ada yang mengatakan bahwa di antara sebab sujud sahwi itu adalah ketinggalan surah, tidak ada. Li'anna tarka suratin masyru'un fi ahwalin, karena meninggalkan membaca surah dalam satu keadaan diperintahkan. Berbalik, kalau kita membaca surah dalam satu keadaan malah menjadi makruh, Pak. Kapan diperintahkan kita tidak membaca surah? Maksudnya kadang membaca surah itu setelah Fatihah, ya. Bukan yang dimaksud ulun ini adalah membaca surah Fatihah, lain. Membaca surah, Pak, setelah Fatihah itu. Mudah-mudahan dipahami. Nah, misalnya bahwa mandubun khalfal imam fil jahriyah, sunat hukumnya di belakang imam ketika sholat nyaring, seorang makmum tidak perlu membaca ayat, bal yasma'uhu, tapi kehendaknya adalah hanya mendengarkan bacaan imam. Jadi tidak usah dituturuti. Sunatnya apa? Didengarkan. Allahu Akbar subuh Jumat, lalu membaca ayat sajadah, surah sajadah, Alif Lam Mim Tanzil, lalu mengumpati makmum ini di belakang. Nah, mana lebih afdolnya berdiam mendengarkannya dengan mengikuti bacaan imam? Afdolnya berdiam mendengarkannya. Jelas kata-katanya, Pak, ya? Bahwa mandubun, turun ulangi kata redaksinya. Bahwa mandubun, meninggalkan membaca surah, masyru'un, disyariatkan, fi ahwalin, dalam kondisi tertentu. Bahwa mandubun khalfal imam, seperti misalnya sunat di belakang imam, fil jahriyah, dalam sholat nyaring, maghrib, isya, subuh. Ketika imam membaca ayat, maka pian dengarkan. Ustadz, tapi Fatihah kami belum tuntung akan. Ulun kada menyuruh pian meninggalkan Fatihah. Jangan salah paham. Ulun hanya ingin mengatakan sunat hukumnya kalau imam itu sudah berucap surah, kita dengarkan, tapi dengan catatan Fatihah kita tuntung. Bab Fatihah kita sudah menyelesaikannya,
bahwa bagi seorang makmum sholat sendirian Fatihah itu hukumnya wajib. Baik berjamaah jadi imam jadi makmum Fatihah wajib. Kalau memang imam terlalu cepat, kesimpulan pada pertemuan sebelumnya, imam terlalu cepat membaca Fatihahnya, solusinya bagaimana? Ketika imam membaca Fatihah digiring. Ustadz, itu terlalu cepat Fatihahnya. Digiring, Pak. Digiring. Contoh seperti sembahyang tarawih. Umpati. Tapi kalau sudah pian membaca Fatihah, untung lalu imam masuk ke dalam surah, dengarkan saja lagi. Wadduha, umpat juga pian baca wadduha, baik dengarkan. Mandub. Wa kadzalika fi rak'ati tsalitsah war rabi'ah. Dulu belum pernah ditanya ini di sini di majelis ini juga. Dengan face to face langsung berhadapan bertatap muka. Ustaz, bagaimana andai kata di rakaat ketiga dan di rakaat keempat dalam salat zuhur atau salat isya kami membaca surah tetap setelah Fatihah kami sambung dengan qul huwallah? Jawabannya ada, Pak. Wa kadzalika fi rak'ati tsalitsah war rabi'ah, di rakaat ketiga salat isya, di rakaat ketiga salat maghrib, di rakaat keempat salat isya ataupun rakaat ketiga dan keempat salat zuhur dan asar, mandubun bi ayyatruka surah, tidak perlu membaca surah, sunnah. Maka sebaliknya kalau pian baca surah, khalfus sunnah namanya, menyalahi aturan Nabi. Apa hukumnya? Khalfus sunnah dalam pengertian usul fikihnya Imam Syafi'i, khalfus sunnah makruh, menyalahi apa yang digariskan oleh Rasul, makruh hukumnya. Nah, jadi terkadang kada semestinya atau kada setetarusannya banyak amal kita itu berpahala terus. Nah, itu yang membedakan antara orang berilmu dengan orang jahil. Itu diantaranya. Orang yang berilmu ketika dia sebelum beribadah faya'lamu ma'rifatallahi bil istiqan. Sebelum dia belajar ilmu fikih dan ilmu yang lainnya, sebelum perkara masalah sembahyang, masalah salat, masalah haji yang kira-kira arahnya sujud kepada Allah, dia langsung belajar ilmu mengenal yang disembah. Itu orang yang alim. Sebelum masuk ilmu fikih, prioritas utama ilmu tauhid. Itu kesepakatan. Coba buka dalam kitab Zubat, dalam kitab Sifat 20. Sifat 20 di antara ilmu yang pertama adalah ma'rifatullah bil istiqan, mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Itu yang disebut dengan 2 kalimat syahadat pemantapannya. Caranya bagaimana, Ustadz? Di kita tradisinya ilmu yang berkembang ditulis oleh Imam As-Sanusi pada tahun 805, diterjemahkan oleh Syekh Utsman, keluarlah produk yang disebut dengan sifat 20. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Dalam pemahaman sifat 20 nanti terangkailah kata asyhadu an la ilaha illallah. Itu 20-21 namanya. Ketika mengenal sifat wajib pada Rasul, sifat mustahil pada Rasul, sifat jaiz pada Rasul, maka pian mengenal wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu bedanya antara alim dengan jahil. Masuk dalam bab fikih, konsentrasinya ilmunya adalah sebelum sembahyang dia tahu ilmunya. Tidak taklidi. Taklidi itu umpat orang. Taklidi, Pak. Tapi dalam hukum fikih wajib hukumnya taklidi kalau sudah masuk umur balik. Kalau nggak ada kada sembahyang lalu kayaknya. Supan Ustaz belajar. Kenapa supan? Umur sudah tua. Punya ditimbai orang ke neraka supan juga kah? Nah, ini yang pian berdoa rancak. Ya Allah, kabulkan hajat dunia dan kabulkan hajat akhirat. Di antara hajat akhirat itu apa, Pak?
Di antara hajat akhirat menurut sebagian kalangan seperti tulisannya Al-Imam As-Suyuti, di antara hajat akhirat adalah keresahan seseorang dalam agamanya, lalu dia mulai memulihkan agamanya, itu terkabul hajat akhiratnya. Contoh, ada lancar membaca Quran, berdoa, ya Allah kabulkan hajat akhirat saya. Tiba-tiba tetamu guru yang mau melajari mengaji, lancar inya mengaji, maka kabul hajat akhiratnya. Sebelum corona orangnya jarang kelanggar, memang kada hendak kelanggar. Baginya corona kada hakun lalunya. Lalu setelah tahu di dalam dunia ini ada yang mengatur, takutan dengan corona, wani kelanggar, wani ke masjid, ke musala, maka terobati yang namanya hajat akhiratnya. Kan biasa kita kayak itulah, membaca manakib sesamaan, lihat ujungnya. Syahdan, ketahuilah olehmu, adapun Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani dilahirkan di Madinah pada tahun sekian, wafat pada tahun sekian, di tanggal 2 Zulhijjah pada hari Rabu. Di belah bawahnya, barang siapa melazimkan membaca manakibnya pada setiap hari, pada setiap tahun hari wafatnya, maka dikabulkan oleh Allah segala hajat dunia dan hajat akhiratnya. Nah, itu hajat akhirat, Pak. Nah, itu diantara hajat akhirat. Nah, sudah. Kesimpulannya, wa kadzalika fi rak'atis tsalitsati war rabi'ah, di rakaat ketiga dan di rakaat keempat tak perlu membaca surah. Apakah harus dibaca juga untuk mendapatkan banyak pahala? Tidak. Bahkan kalau pian hanya Fatihah saja hukumnya sunnah. Walam yaqul sallallahu alaihi wasallam fi hadisil masyhur, Nabi tidak pernah berucap la salata liman lam yaqra bi suratin ba'dal Fatihah. Tidak sah salat seseorang apabila tidak membaca surah setelah surah Al-Fatihah. Nabi tidak pernah berucap itu. Tapi ujar Nabi, wa inna maqala, sesungguhnya Rasulullah berkata, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kata Rasul, tidak sah salat seseorang bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Wa hadza hadisun sahihun, inilah hadis yang sahih, mutawatir kama taqaddama. Fa idza alimta hadza, apabila kita sudah tahu ilmunya macam ini, tahu kalau apa? Apabila imam sudah masuk ke dalam surah, kita untung membaca Fatihah, kada perlu dibaca kalau. Atau pian kada ingat membaca surah waktu pian sembahyang, sudah tahu nih ilmunya, kada batal sembahyang, itu maksudnya. Wa annahu man sajada li sahwi li tarki surah, lalu pian ini bisa sujud sahwi. Jadi sebelum salam pian sujud 2 kali. Ditakuni tuntung sembahyang, kenapa pian sujud sahwi? Maka cil tadi Jarsiden dijawab, aku sujud sahwi karena tadi kadingat membaca surah. Sujud sahwi allati ba'dal Fatihah, sidin lupa atau sujud sahwinya karena tidak membaca surah setelah Al-Fatihah. Batalat salatuhu, batal sembahyangnya. Ulun ulangi ya. Idza alim tahada, kalau pian sudah tahu ilmunya macam ini di rakaat ketiga dan rakaat keempat, atau pian memang sengaja tertinggal surah, baca surah ayat-ayat, lalu merasa di rakaat kedua kah misalnya sembahyang maghrib kedingat membaca surah pian nih, lalu inisiatif pian sajada li sahwi, sujud sahwi sebelum saya salam, batalat salatuhu, batal sembahyangnya. Li'anna sujuda li tarkiha ghairu masyru', karena sujud yang pian kerjakan menambah gerakan, menambah rukun terhadap sujud yang memang tidak disyariatkan untuk menambahnya. Paham maksudnya? Lalu sujud sahwi itu macam mana? Li'anna nabi lam yasjud li tarki surah. Pertama, Nabi tidak pernah sujud sahwi karena tertinggal surah. 2. Wali anna sujuda sahwi ziyadata arkan.
Bis salati fala yusra illa binasi. Sujud sahwi itu dikerjakan oleh sidin tadi itu menambah rukun katanya. Sujudnya berbanyak. Jadi dua penyebabnya. Nabi tidak pernah menggariskan penyebab kalau kita tertinggal surah harus sujud sahwi. Yang kedua menambah rukun. Jadi solusinya bagaimana? Kalau orang tertinggal surah maka langsung dia ruku, sujud dan seterusnya, maka apakah sah sholatnya? Tetap sah, tidak harus mengulangnya. Ini kada harus. Biasa pernah ulun sembahyang di Al-Alaq Bahari, jadi mahatib di situ. Kebetulan imamnya menghitungi takbir nang 7 tuh Pak. 7 lawan 5. Allahu Akbar. Allah habis takbir tuh kan Fatihah lah. Jadi tuntung Fatihah keringat lagi baca surah sidin. Amin. Mungkin refleksnya itu Pang. Tajalli kudrat Allah tadi. Kadang-kadang Pang kita nih barangkai otak nih rencak sudah. Maka sudah mendengar aja makmum sudah beramin. Nah menggerakkan awak nih Allah Ta'ala kayak yuk langsung turun awak. Rukuk sidin. Allahu Akbar. Jadi baca cangangan. Tuh habis salam tuh baca cangangan baik. Ustadz ulangi kak, jurang kan usah. Tak kedingan baca surah ajar, biar jurang. Berarti sidin anak capat, anak sikap jurang sembahyang. Jadi tuntung ada nama ngarasi, kok diulang itu tuh surah kada baca aja. Jurang surah itu termasuk sunnah kalau pian ngulangi, kada ada masruknya i'adah. Sembahyang itu ada 3. Adaan, mengerjakan tepat waktu. Macam pian rancak usalli fardal maghribi salasa rakaatin makmuman adaan itu tepat waktunya. Salat maghrib dikerjakan tepat waktunya. Baik waktu sunnah, waktu afdol atau waktu wajib. Pokoknya kada habis lagi waktunya. Itu adaan ngarannya. Kalau pian mengerjakan sesuatu tiba-tiba di dalam sholat itu ada yang membatalkannya, atau memang misalnya kan ingat membaca Fatihah salam, maka pian wajib mengulang. Namanya i'adatan, mengulang sholat yang sudah pian kerjakan. Atau misalnya kayak ini di hotel, datang di hotel maampar sejadah nengaran di kamar nih kedadan apa ngarannya arah kiblat tuh, arah kiblatnya kada ada, lalu bertangguh membuka ke HP, putar-putar HP, tak dia ke sana arah ke HP-nya, percaya elon HP ini tadi, padahal sinyal sidin kada ada, lalu bampar. Pada saat kawan keluar dari kamar mandi, salah ya, salah menegur nih, maka pian wajib i'adatan sembahyang batalkan berganti i'adatan ngarannya tuh. Atau tuntung juga sembahyang tuh ulangi. Tuh i'adatan. Karena sudah kita belajar dalam buku ini, Nabi dalam sholat fardu tidak pernah tidak menghadap kiblat. Kesimpulannya di ujub pas banana. Nah, halaman 30. Ujubu istiqbalil qiblah, wajibnya menghadap kiblat dalam sholat wajib. Oleh sebab itu, dalam pendapat mazhab Syafi'i, kalau kita melakukan perjalanan jauh yang kita tidak bisa sembahyang di pesawat misalnya, disembahyang di pesawat itu tadi kita berumrah atau berhaji, zuhur asarnya misalnya tulak jam 12, zuhur itu sudah di Jakarta, mendarat pesawat maghrib, berarti kita terlanggar zuhur dan asar. Lalu kita jamak dan kosorlah di pesawat. Dalam pendapat Syafi'i, sampai di hotel wajib dikodok. Kenapa dikodok? Sebab sembahyang pian tidak memenuhi syarat menghadap kiblatnya kada ada, kecuali pian jadi pilot hakun mengarahkan pesawat tuh arahkan ke kiblat. Nah, itu kan kita arah terus kemana aja ya Allah, ada lalu lintas udaranya. Nah itu, ini pendapat Syafi'i. Lalu apa Ustaz sembahyang kita tuh
sembahyang kita tuh ngarannya menghormati waktu. Biar pian kada batayamum, biar pian batal wudunya, pian sembahyang, itu namanya menghormati waktu. Adakah istilah menghormati waktu? Ada. Imam Al-Ghazali berucap, andai kata kau mati pada masa itu, engkau ditulis mengerjakan sholat. Andai kata kita sampai pada tujuannya, ulangi sholat kita. Itu namanya status kodoan. Paham maksud Pak? Mudah-mudahan paham. Jelas banget sudah nih. Jelas banget. Bahasa ulun nih. Ustadz, tapi kami belajar di beberapa fikih itu kada perlu ulang lagi waktunya sampai di hotel. Kada apa-apa. Berarti pian mencampur adukakan pendapat, itu pendapat Imam Ahmad kada masalah. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal, sembahyang yang dikerjakan sekalipun tidak menghadap kiblat dalam perjalanan sah dihitung dan dia ditulis sebagai orang yang menunaikan. Karena dalilnya Imam Ahmad, Nabi pernah sembahyang di atas unta. Dijawab oleh Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i menjawab, ditukilkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Ar-Raudah, sembahyang Nabi di atas unta itu sholat sunat saja, bukan sembahyang wajib. Maka disimpulkanlah pendapat tersebut, selama sembahyang sunat boleh tidak menghadap kiblat dalam perjalanan, seperti status Nabi sholat witir, sholat Nabi di tengah malam sembahyang tahajud, Nabi tidak turun dari untanya. Tapi ketika tibanya sholat maghrib, Nabi mengambil air wudu dan beliau langsung turun dari tempatnya itu. Itu syarah daripada Imam Nawawi di dalam Sahih Muslimnya. Nah itu jawabannya Pak. Sama kayak ini. Minum ulun dulu nah. Terlalu lancar Pak Pander. Alhamdulillahirabbil alamin. Bab dalam pembatal wudu. Bab nih, bersentuhan laki bini batal kalau lah. Di antara membatalkan wudu dalam perspektif dalam pendapat Imam Syafi'i, yaitu tersentuhnya antara kulit laki dengan kulit bini yang tidak ada hail atau penghalang, batal. Babinian yang boleh kita kawini batal pokoknya. Kita dengan umat kada batal, karena dilarang untuk dinikahi ya. Kalau pian dengan anak pian tidak batal, kecuali anak ganal ha. Paham maksudnya? Mengangkat anak biar. Mau mengangkat anak silakan, tapi mau nyar auratnya tetap berlaku hukum. Tidak ada istilah karena dia ayah angkatnya semena-mena melihat auratnya, tidak boleh. Hukum tabani berlaku aurat. Disitulah pembatal di dalam surah At-Tahrim. Tapi bolehkah mengangkat anak? Boleh. Nabi dengan Khadijah mengangkat siapa? Zaid bin Harisah. Saking cerdasnya Zaid bin Harisah, lalu terpesona Khadijah untuk mengangkat anak. Kata Khadijah kepada Rasulullah, kita angkat dong anak yang ini. Langkar benar orangnya, diangkatlah anak. Khadijah senang Pak waktu itu. Padahal Khadijah punya anak 2 sudah waktu itu. Ganal sampai hijrah, dipanggil Zaid itu bin Muhammad, dibatalkan, turun aturan. Khadijah sebelumnya sudah wafat di tahun 10 kenabian. Hukum sudah ada tentang masalah aturan antara anak angkat dengan bapak angkatnya. Nah itu kisahnya. Dalam mazhab Syafi'i dijawab itu Pak. Ulun pernah mengkaji itu, ada yang berpendapat kayak ini, Ustadz, maka bini kita tuh harum ya. Kenapa batal? Pian beragama jangan bawa otak aja mainnya. Amunnya otak saja membasuh khuf Pak, khuf. Taulah khuf, sepatu nang dipasang ketika musim dingin. Amun kita berwudu pakai khuf, nyapunya di bawah kah di atas kah? Di atas. Padahal nang rigat di atas kah di bawah? Di bawah. Kenapa di atas disebut? Andai kata agama itu selalu dengan akal,
Maka kenapa Rasulullah menyapu di atas dibanding di bawah? Karena yang kotor di bawah sebenarnya. Itu satu. Memang ada hadis ketika Rasulullah sembahyang, Aisyah tuh meninjak, bukan meninjak, tasurung batis sidin tagatuk Nabi. Dijawab oleh Imam Nawawi, andai kata itu tidak besitir juga, tidak berhalang juga, maka itu khususiat namanya. Satu perkara hadis yang hanya berlaku kepada Rasul, tidak berlaku pada umat. Itu jawabannya. Adakah kayak itu? Maka setiap nabi harus menyampaikan kepada umatnya bujur, tapi ada perkara yang kada boleh digawi oleh umatnya. Contoh, Nabi bininya sidin berapa? 9. Adakah di antara pian hendak bini 9? Pada boleh 4 aja aturannya. Menyawani. Kan 4 aja aturannya itu nah jelas 4, sedangkan Rasul 9 ditambah 2 yang meninggal, Khadijah dengan Zainab binti Huzaimah. Jadi jumlahnya 11. Dalam masa berkumpul 9. Khususiat hanya Rasulullah. Kalau Nabi punya khususiat, kenapa orang mengatakan Rasulullah itu wafat? Betul wafat, tapi perpindahan antara alam dunia dengan alam barzah yang tidak semua orang merasakannya. Maka mungkin saja seseorang yaqzatan, berhadapan langsung dengan Nabi, baik dalam tidur atau dalam keadaan sadarnya. Itu ulun membaca tulisan Syekh Yasin Al-Fadani. Kalau ada Nabi khususiat, kenapa kita memandahkan ketika ziarah orang tak sanggup berdialog dengan Nabi? Sampai situ dulu nah. Mas'alatun, amunnya bakisah terus anu kada tuntung kitab nih baik. Sampai masjid kita berpindah ke muka gen kada tuntung. Maka nah pengarangnya semalam amunnya kitab nih tamat, mudah nih keselamatan sebutin kitab tamat. Kena kita berurunan ya kalau ya ada nama nyumbang sapi, kita makan sapi ya. Kambing kah? Kambing gulai. Mas'alatun sujudus sahwi fi jami'il ahwali sunnatun wa laysa biwajibin. Sujud sahwi dalam beberapa keadaan hukumnya sunat bukan wajib. Sawaun zada rakaatan au naqsu rakaatin wa tadarraka dzalika wa ghairu dzalik. Sujud sahwi itu dalam beberapa hal ihwal sunat hukumnya tidak wajib. Baik karena dia menambah rakaat atau tertinggal rakaat atau beberapa keadaan meninggalkan sunat abaat yang diperintahkan sujud sahwi. Jadi kayak ini Pak, misalnya kayak ini, Rian sembahyang subuh berjamaah lawan keluarga nih. Kalau tertinggal kunut dalam mazhab Syafi'i harus sujud sahwi kalau lah. Sujud sahwi. Tertinggal kunut sujud sahwi. Nah, kunutnya kada ingat, sujud sahwinya kada ingat juga. Handai apa lih? Desa kada peingatan sidin. Makanya jaro ulun gerak sembahyang itu kalau otak tuh kada fokus bukan kada kawaju pai. Orang khusyuk saja bisa kada tinggalan. Baca hadis Nabi waktu sembahyang zuhur sidin 5 rakaat. Ditegur oleh sahabat. Apa jawaban Nabi? Inilah keadaan manusia. Aku tidak menyangka bahwa aku terlupa aja Nabi. Itu Rasulullah Pak. Jadi orang kada ingat tuh bukan berarti terlalu banyak dosa ada. Mungkin dalam keadaan beberapa tertentu bisa jadi Bang. Jadi menurut pendapat di dalam mazhab Syafi'i ini, ujar Sidin, sujud sahwi di dalam beberapa keadaan sunat, bukan wajib hukumnya. Sawaun zada rakaat, baik itu menambah rakaat atau tertinggal rakaat, kurang rakaatnya. Ada ingat sujud sahwi kurang rakaat berarti bertambah kalau pulang lah sujud sahwi. Wa tadaraka dzalika wa ghairi dzalik, atau sunat-sunat yang lainnya, sunat abaat yang lainnya. Maka jika seseorang tadi sujud sahwi berkunut kada ingat kunutnya, ambatu sujud sahwinya kada ingat, apakah batal sembahyangnya? Kada batal.
maka tetap dihitung sembahyangnya itu menyelesaikan. Sah hukumnya. Tapi kada ingatlah yang besi ngajak. Kada ingat juga kada ingat. Ingat. Jadi kunut kada ingat atau ini bukan kada ingat Ustaz teh, kada bisa sujud sahwi. Tapi ya dulu menemui Pak. Kurang ketinggal rakaat. Bukan. Tetambah kayak sembahyang zuhur atau sembahyang asar di sebuah imam di sebuah masjid. Tambah rakaatnya. Kalau kita merasa ini tertambah rakaatnya dan makmum di belakang ada menegur, wajib sujud sahwi itu. Bukan wajib. Apa harus melakukan sujud sahwi? Nah, jadi sujud sahwinya kapan dilakukan? Setelah rangkaian sembahyang itu selesai sebelum salam dengan 2 kali sujud. Jadi sebelum salam tenang. At-tahiyatul pian baca. Tuntung innaka hamidum majid, tambahi doa-doa yang lainnya. Nah, sebelum pian salam pian sujud sekali. Bacaannya Pang Ustaz, amun kada hafal subhanalladzi la yanamu wa la yasu, amun kada hafal doa sujud sahwi itu boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Asal jangan bahasa Indonesia aja pian. Boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih boleh. Habis itu bangun sekali, duduk antara 2 sujud, boleh tidak membaca apa-apa, hanya sekedar menjeda, sujud lagi sekali. Habis sujud sekali, hanya duduk seperti tahiyat akhir, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Itu sujud sahwi. Nah, jadi ini ada korelasinya, kaitannya antara surah dengan sujud sahwi. Fa idza syakkal insanu hal yutlabu minhu sujudu sahwi fi salatihi li amrin aw la yutlabu fala yasjudu lahu. Andai kata seseorang ragu ketika dia melakukan sesuatu dan dia kada tahu hukumnya. Paham maksudnya, Pak? Tahiyat awal kada ingat. Tahiyat awal sembahyang 3 rakaat maghrib, tahiyat awal kada ingat. Tahiyat awal tuh kalau tertinggal kadang mudarat kalau dalam sembahyang teh. Imam kada ingat tahiyat awalnya langsung berdiri sih deh. Subhanallah ujar makmum. Kada apa-apa pian tagur. Tapi teguran pian tuh tujuannya adalah memberitahu imam, "Mam, pian ini tertinggal tahiyat awal." Kada usah ribut habis itu. Kada turun juga imam nih. Subhanallah aja benyarin sih deh. Sikong dah, tambah lagi sikong kanan kiri ulang subhanallah subhanallah. Bingung imam. Turun kah terus turun sih den. Batal sabarataan. Itu pendapat Syafi'i. Duduk antara 2 sujud itu, tahiyat awal itu kalau kita kada ingat, imam sudah berdiri, ikuti imam. Nanti penggantinya sujud sahwi. Nah, sekarang imamnya kada ingat juga. Apa yang harus dilakukan ini? Tahiyat pertama tuh kada ingat, lalu si ini bingung, aku ini sujud sahwi kah kada kah? Bingung. Minta maaf imamnya kurang belajar juga. Kalau guru bakri sampai sini langsung bungul di sini tuh. Ingat kata-kata itu loh. Boleh bujur juga. Artinya nah, ketika tahiyat pertama tertinggal lalu hendak tuntung nih mencari akan solusinya kayak apa nih? Apakah sujud sahwi? Kakak tahu aja sih dan sujud sahwi, tapi penyebab sujud sahwi itu apakah boleh dilakukan ketika meninggal tahiyat? Ada ingat sih? Nah, ini kasusnya nih. Lau syakkal insanu, jika seseorang ragu hal yutlabu minhu sujudus sahwi, apakah dituntut sujud sahwi dalam satu keadaan, li amrin aw la yutlabu fala yasjudu lahu. Maka kalau dia ragu apakah dituntut sujud sahwi atau kada usah sujud sahwi. Sekali kada usah sujud sahwi. Li anna law kana matluban falam yasjudu lam tubtal salatu. Karena andai kata dia tidak sujud sahwi pun tidak batal sembahyangnya. Nah, itu perkaranya. Mudah-mudahan paham yang ulun maksudkan. Bab hari ini yang pian kau bau bulik garis bawahi, membaca surah di rakaat ketiga dan keempat tidak perlu dibaca. Membaca Fatihah akmal
wa aslah, lebih sempurna dan lebih bagus. Kalau pian tambahi surah di dalam rakaat ketiga dan rakaat keempat, malah camuh sembahyang pian. Apabila imam sudah membaca ayat ketika setelah surah Al-Fatihah di rakaat pertama dan rakaat kedua, pian selesai juga menyelesaikan Fatihah, maka kesimpulannya dangarakan imam kada usah umpat sidin membaca. Ya kan? Nah kira-kira itu. Tapi kalau kekanakan anak mengumpati karena hafalannya di sekolahan kada apa-apa. Kekanakan kalau kita ini Tuhan sudah baik. Itu yang Nur maksudkan daripada bab ini. Mudah-mudahan panjang umur. Wa sunnatu ayyutilal qiraat tapi salati subhi, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang tentang bacaan Nabi di sembahyang subuh. Termasuk karena perkara kebiasaan Nabi sembahyang subuh di hari Jumat adalah melaksanakan sujud tilawah. Insyaallah kita sampai kepada itu. Mudah-mudahan panjang umur, bertemu di tahun ya. Tahun baru juga sudah nih. Di 2 minggu yang akan datang insyaallah panjang umur, sehat walafiat dan pian dipeliharakan oleh Allah senantiasa pada setiap saatnya. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta ampun, minta maaf kalau ada bahasa yang kurang berkenan di hati. Hadanallah wa yakum ajmain. Bisirril Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.